Halo Sobat KP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan hari ini. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang 100 soal pilihan negara yang paling sering keluar pada tes wawasan kebangsaan. Untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, pembukaan UUD 1945 mengandung beberapa pokok pikiran yang sangat penting dalam proses pembentukan negara yang dibahas oleh para pendiri negara. Pokok pikiran tersebut meliputi, adik-adik, yang mana kira-kira jawabannya tepat? Ya, pokok pikiran ada 4 pokok pikiran ya di dalam pembukaan UUD. Ya, yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kerakyatan, dan yang keempat adalah kemanusiaan yang berketuhanan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bravo. Berikutnya soal nomor 2. Yang menjadi alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah karena apa? Pembukaan UUD 45 itu tidak dapat diamandemen. Yang bisa diamandemen adalah pasal-pasalnya. Jelas ya? Kenapa? Karena atau alasan tidak dapat diubahnya pembukaan UUD ya oleh siapapun itu karena apa? Karena di dalam pembukaan terdapat pokok kaidah negara yang fundamental. Apa itu? Pancasila yang ada di alinea keempat ya. Kalau kita mengubah pembukaan UUD itu sama juga dengan mengubah bentuk negara atau dasar negara. Ya. Berikutnya soal nomor 3. Di dalam UUD 45 ada bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak boleh dilakukan perubahan adalah, jadi ada di dalam, masih ingat ya adik-adik semuanya, bab berapa dan pasal berapa yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen UUD 1945? Iya, ada di mana? Di bab 16 ya, pasal 37. Nah, ada di dalam salah satu ayat itu menyebutkan bahwasanya ada satu hal yang tidak boleh tidak boleh diubah adalah pasal tentang bentuk negara. Pasal tentang bentuk negara itu berarti pasal berapa? Pasal 1 ya. Pasal 1 atau pasal 2? Negara Indonesia adalah negara berbentuk republik ya. Itu yang tidak boleh diubah. Bentuk negara tidak boleh diubah. Berikutnya soal nomor 4. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 20A ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Ingat-ingat ini ya. Tahun lalu keluar nih. Sebetulnya semua soal yang ada di sini ini ada pada keluar pada TWK tahun lalu. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. Betul ya? Ya. B. Memperhatikan pertimbangan DPT atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan dan agama. Ini berarti A dan B ya. C. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Betul juga ya. Kemudian yang delta, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara ya. Jadi A, B, C, D ya. Menetapkan tingkat suku bunga perbankan nasional tidak ya. Jadi ini tadi pertanyaannya adalah terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut kecuali. Ini soalnya salah ya, harusnya kecuali. Jadi A, B, C, dan D itu merupakan tugas dan wewenang DPR. Sementara E, menetapkan tingkat suku bunga perbankan nasional itu bukan wewenangnya DPR. Tapi siapa?
Wewenangnya Bank Sentral Indonesia. Oke. Ya, selanjutnya soal nomor 5. Terkait dengan fungsi legislasi, kalau tadi terkait dengan fungsi anggaran, kalau sekarang terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali, oke, apakah A merupakan tugas dan wewenang DPR, ya, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas? Iya, betul. Bravo, menyusun dan membahas rancangan undang-undang? Betul. Charlie menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, betul, oke. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, ya. Jadi A, B, C, dan D betul. Mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Bukan, ya. Jadi jawaban yang benar untuk ini adalah Eko. Kenapa? Karena mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 45 itu bukan wewenang DPR, tapi wewenang MPR. Meskipun, ya, DPR itu adalah bagian dari MPR. Oke. Selanjutnya soal nomor 6. Pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembiayaan sektor pendidikan nasional merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan titik-titik. Ya, ini jawabnya adalah kebijakan distributif. Ya. Apa maksudnya dari kebijakan distributif? Kebijakan distributif itu adalah kebijakan, ya, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Ketika misalnya pajak dikumpulkan secara nasional, kemudian hasil dari pengumpulan pajak itu kemudian didistribusikan kembali ke daerah, ya, oke. Salah satunya adalah dalam bentuk atau untuk alokasi anggaran pendidikan nasional. Itu namanya kebijakan distributif. Distribusi itu adalah mengembalikan, menyebarkan lagi ke asalnya. Ya, oke. Berikutnya, soal nomor 7. Bergotong royong dan menjaga kerukunan hidup di dalam lingkungan masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai. Iya, jawabannya adalah praksis. Nilai praksis itu apa? Nilai praksis dari Pancasila itu adalah begini maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan nilai praksis di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai itu sudah ada sejak dulu, ya, sejak dari nenek moyang kita itu sudah ada di kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Itu namanya nilai praksis atau nilai-nilai yang memang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau bangsa dari sebuah ideologi. Oke, berikutnya nomor 8. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sebagai, iya, ini adalah wawasan Nusantara. Jadi definisi wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan apa? Pancasila dan UUD 45 tentunya. Jelas ya? Oke, soal berikutnya nomor 9. Apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka apa yang akan terjadi? Iya, jika ada suatu rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama namun tidak disahkan oleh Presiden, maka dia secara otomatis, ya, akan menjadi sah setelah 30 hari, ya. Sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan. Oke. Berikutnya soal nomor 10. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Nah,
Sikap ini dikenal sebagai jadi apa yang dimaksud dengan sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional? Iya, ini disebut ketahanan nasional. Jadi, definisi dari ketahanan nasional itu adalah sikap keteguhan hati masing-masing warga negara di dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Oke, jelas ya? Next. Soal nomor 11. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Oke, sekurang-kurangnya berapa? 2/3 dari anggota jumlah anggota MPR. Oke, ini ada di pasal 37 ya. Terutama hal-hal yang berkenaan dengan amandemen UUD. Berikutnya, nomor 12. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut, kecuali sebagai dasar negara, Pancasila adalah A. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia, betul ya. Oke, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, benar juga. Pancasila menjadi sumber nilai bagi hukum dasar negara, betul juga. Pancasila merupakan sumber semangat bagi penyelenggara negara. Ini yang kurang tepat, karena bukan hanya sumber semangat, tapi more than that, ya, lebih dari itu. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga. Oke, artinya jawaban yang benar untuk soal ini adalah delta. Oke, berikutnya nomor 13. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan usulan rumusan dasar negara yang berisi 5 prinsip calon dasar negara yang ia sebut Pancasila, dan yang menurutnya dapat diperas menjadi 3 sila atau trisila, yaitu rumusan trisila dari Bung Karno, ya, rumusan trisila atau perasan, ya, ini artinya lebih diintisarikan, gitu. Bukan berarti menghilangkan yang lain, tidak ya, oke. Ya, jadi menurut Bung Karno, Pancasila itu bisa disarikan lagi menjadi trisila yang isinya adalah sosio-nasionalisme, artinya berpersatuan, dan sosio-demokrasi itu berkerakyatan, dan ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang berkemanusiaan, ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah Eko. Berikutnya nomor ini 14 ya. Oke. Pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada hari itu juga, atau paling lambat pada tanggal 16 Agustus 45. Akan tetapi golongan tua menolak desakan tersebut dengan alasan berikut, kecuali. Oke, jadi golongan tua atau yang sebagian besar adalah anggota PPU PKI itu menolak desakan golongan muda. Alasannya adalah berikut ini, kecuali. Ya, berarti ada satu yang bukan merupakan alasan ya, yaitu apa? Golongan tua menganggap golongan muda terlalu bersemangat dan emosional. Oh tidak ya, jadi ini yang bukan merupakan alasan. Golongan tua menolak ya. Jadi golongan tua juga menghormati golongan muda. Jadi mereka tidak menganggap golongan muda itu terlalu bersemangat dan emosional, tidak ya. Oke. Jadi ABCD merupakan alasan mengapa golongan tua menolak desakan tersebut. Oke, berikutnya nomor 14. Ya, berikut ini merupakan tata cara melakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia menurut pasal 37, kecuali. Jadi, dari 5 ini ada satu yang bukan merupakan tata cara mengubah Undang-Undang Dasar. Oke. Yang pertama, usul perubahan dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh sepertiga jumlah anggota. Ini betul ya, oke, syaratnya oke. Yang kedua, setiap usul perubahan harus diajukan secara tertulis dan menyebutkan alasannya. Oke, betul juga. Untuk mengubah
pasal UUD, sidang harus dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR, betul ya? Oh, sorry. Oh ya, betul ya, oke. Putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota. Ini yang kurang pas ya. Ini harusnya putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 ya anggota yang hadir itu ya. Oke. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke. 15 berikutnya. Yang termasuk golongan tua adalah mereka yang masuk dalam formasi kepanitiaan BPUPKI atau PPKI. Di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali Soekarno masuk BPUPKI ya, Muhammad Hatta masuk BPUPKI ya, Ahmad Subarjo masuk BPUPKI ya, Muhammad Yamin iya juga. Oke. Jadi yang bukan adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu siapa? Sultan Syahrir itu adalah golongan muda yang dia menyampaikan berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu pertama kali kepada golongan tua. Oke. Berikutnya soal nomor 16. Peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta menjelang tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh golongan muda atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok bertujuan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpilih menjadi presiden? Bukan ya. Golongan tua mau mendengar saran dari para golongan muda? Bukan juga. Oke, jadi tujuannya adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta terbebas dari pengaruh dan janji-janji Jepang. Kenapa? Karena pada saat itu ya, sebelum kejadian penculikan itu, tepatnya pada tanggal 12 ya, itu 12 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta itu diundang oleh pemerintah Jepang untuk menghadiri pertemuan di Vietnam ya. Ya, dan golongan muda khawatir mereka Bung Karno dan Bung Hatta ini terpengaruh oleh janji-janji Jepang dan pengaruh Jepang. Oke, berikutnya soal nomor 17. Sikap para golongan muda yang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamarkan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 meskipun harus menumpahkan darah merupakan apa itu? Sikap apa? Sikap berani berkorban demi tercapainya kemerdekaan bangsa dan negara. Lihat konteksnya ya, ini konteksnya adalah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi, sikap beraninya atau sikap rela berkorbannya adalah demi tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Jawaban C ini hampir benar ya, sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara. Oke. Ini lebih dari sekedar kehormatan bangsa dan negara, tapi tercapainya kemerdekaan gitu ya, lebih spesifik. Ya, berikutnya nomor 18. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta dalam perjalanan hidupnya pernah berikrar untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Menurut Anda, sikap ini mencerminkan bahwa Bung Hatta adalah pribadi yang A. Lebih mencintai negara daripada perempuan, B. Lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan perempuan, C. Memiliki semangat dan jiwa bela negara yang tinggi, D. Lebih mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, E. Lebih mengutamakan kepentingan perempuan daripada kepentingan negara. Jawaban yang tepat? Iya. Jawaban yang tepat adalah delta ya, lebih mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi karena menikah itu adalah kepentingan pribadi. Oke. Ya. Berikutnya soal nomor 19. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka dan harus tetap selalu dipertahankan oleh segenap bangsa, oleh segenap warga bangsa maksud saya. Hal ini memiliki arti bahwa A, B, C, D, dan E. Iya, jawaban yang tepat adalah alfa. Bela negara merupakan amanat dari para pendiri negara. Makanya kita harus selalu menumbuhkan sikap bela negara kita atau menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara kita dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke,
Soal berikutnya, soal nomor 20 ya. Soal terakhir dari bagian kedua ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe jadi Anda tidak akan kelewatan di video berikutnya ya. Oke, soal nomor 20. Peristiwa pengeroyokan dan pemukulan terhadap saudara Ade Armando yang terjadi pada saat berlangsungnya demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke? Iya, ini sila kedua ya. Iya, oke. Jelas rekan-rekan, itu perbuatan semena-mena. Ya, perbuatan semena-mena tidak boleh dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya, yaitu nilai Pancasila, khususnya nilai sila kedua, kemanusiaan. Oke, baik rekan-rekan semuanya, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.